saudara-saudara, kalau kita pelajari pasal 15 ini adalah pasal yang memperkenalkan ketujuh malaikat yang akan menuangkan ketujuh malapetaka terakhir dari cawan murka Allah kepada dunia ini. Nah, kapan ini dituangkan? Itu akan dituangkan setelah selesai proses dari pembersihan Ka'bah di surga nanti. Itu setelah pintu kasihan itu pada waktu itu tidak ada lagi manusia yang akan dibaptiskan, ya, manusia yang akan menyerahkan diri kepada Yesus. Sudah selesai, ya, sudah selesai proses pembersihan Ka'bah dan sudah pasti siapa yang akan selamat dan siapa yang akan binasa pada saat itu. Dan orang-orang yang akan menerima tujuh malapetaka itu sudah dipisahkan saat itu, ya, sudah dipastikan. Nah, mari kita lihat di dalam Zefanya 2 ayat 3. Tuhan katakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi, karena akan ada hari murka Tuhan, makanya sebelum hari itu datang, saat inilah kita mencari Tuhan, ya, dengan rendah hati, melakukan hukum Allah, ya, dengan keadilan. Makanya kita belajar firman Tuhan, kita mencari Tuhan, menuruti perintah Tuhan saat ini, supaya Tuhan melindungi kita pada hari murka Tuhan itu, tujuh malapetaka. Kita tidak akan mengalami peristiwa itu, ya, malapetaka itu. Kita harus cari Tuhan. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi saudara-saudara, semasa Tuhan berikan waktu kepada kita hari ini, cari Tuhan, ya. Datang mendekat kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Agar pada waktu tujuh malapetaka ini dicurahkan, kita tidak mengalaminya. Nah, mari kita mulai membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal 15 ayat 1, materi kita untuk malam ini. Firman Tuhan berkata, dan aku melihat satu tanda lain di langit, besar dan ajaib, tujuh malapetaka, tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi Tuhan perlihatkan di sini tujuh hal yang terakhir. Setelah berakhirlah murka Allah. Ia dalam malapetaka akhir dan habislah murka. Tidak ada lagi yang lain kepada manusia. Ini sudah terakhir, ya. Firman Tuhan di dalam ayat 2 Wahyu pasal 15, firman Tuhan berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Siapa orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca ini, saudara-saudara? Orang-orang inilah
yang telah dimeteraikan di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Mari kita baca ayatnya, ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Jadi saudara-saudara, itu artinya pemeteraian hamba-hamba Allah itu harus dilakukan sebelum ketujuh malapetaka itu diturunkan ke bumi. Dan yang penting kita harus ingat adalah apa yang dilihat Yohanes ini satu amaran. Ya. Jadi penglihatan ini tidak menyatakan bahwa orang-orang yang sudah dimeteraikan itu sudah berada di surga pada saat ini. Ya. Jadi mereka masih ada apa? Ada di dunia ini. Dan Yohanes ini dibawa ke masa depan, di mana saat Kristus sudah menjemput umat tebusannya dan membawa mereka ke surga. Ya. Jadi dengan ini Tuhan mau memberitahukan bahwa nasib mereka yang taat menurut perintah Tuhan dan yang tidak mau menerima tanda binatang dan atau menyembah patung sinaga itu sudah apa? Sudah jelas, ya. Keselamatan mereka ini sudah dipastikan pada waktu mereka dimeteraikan. Jadi inilah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang ini, ya, yang pada waktu turun ketujuh malapetaka atas penghuni dunia. Dikatakan Mazmur 91 ayat 2 sampai 16, ya. Ini janji Tuhan. Ayat 2 katanya, firman Tuhan berkata, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk." Ayat 4, "Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Ayat 5, "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang." Ayat 6, "Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Ayat 7, "Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu." Ayat 8, "Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik." 9, "Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu." 10, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu." Ayat 11, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Ayat 12, "Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 13, "Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular singa." Kemudian ayat yang ke-14, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Ayat 15, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Ayat 16, "Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Jadi ini indahnya janji Tuhan, ya, untuk umat-umatnya, untuk saudara dan saya. Ya. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Tidak perlu takut terhadap apapun, kepada siapapun.
Karena Tuhan akan menyertai saudara dan saya di saat-saat kesesakan. Tuhan akan meluputkan saudara dan saya dan memuliakan kita. Dan diberikan kepada kita umur panjang dan keselamatan. Jadi bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takuti. Ya. Mulai sekarang saatnya kita percaya kepada Tuhan. Ya. Ujian-ujian yang akan menimpa kita, kita bergantung kepada Tuhan. Tidak perlu takut, saudara-saudara. Berhadapan dengan siapapun, berhadapan dengan apapun, jangan takut. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan ketika kita sudah belajar bersama dengan Tuhan, maka pada waktu malapetaka itu nanti muncul, kita sudah kuat iman kita karena kita telah bergantung kepada Tuhan mulai saat ini. Untuk janji Tuhan itu, ya, tidak perlu takut menghadapi apapun. Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala raja. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara, nyanyian Musa ini adalah nyanyian kelepasan. Ya. Nyanyian kemerdekaan yang menggambarkan perjalanan panjang mereka, bangsa Israel, menuju tanah perjanjian. Ya, kalau kita lihat di Ulangan 32 ayat 1 sampai 43 ini, ya, ini adalah pujian kepada Tuhan. Ya, beritakanlah kebesaran kuasa Tuhan. Ya, kita boleh baca sendiri ya Ulangan ini. Dan seperti itulah nasib umat Tuhan pada akhir zaman. Perjalanan bangsa Israel di masa lalu, ketika mereka keluar dari Mesir, melewati padang gurun selama puluhan tahun, dan tiba di Kanaan. Sebenarnya itu adalah simbol perjalanan umat-umat Tuhan dari kehidupan yang berdosa, masuk ke dalam perjalanan kekristenan, perjalanan bersama Kristus, perjalanan rohani, ya. Kita ditempa dengan berbagai ujian cobaan, dan disitulah kita dipersiapkan. Kalau kita setia lulus, kita akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Ya, sama dengan orang-orang Israel di zaman dulu secara literari, kita secara rohani mengalami perjalanan